Halo sedulur Kebun Rempah Nusantara. Hari ini Kebun Rempah Nusantara kedatangan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kebun Rempah Nusantara bukan hanya tempat budidaya tanaman, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pelestarian budaya yang penting karena mengajarkan generasi muda tentang kekayaan alam Indonesia dan juga sejarah kejayaan rempah-rempah di masa lampau. Rempah-rempah sendiri adalah bagian dari tumbuhan seperti biji, kulit kayu, akar, atau bunga yang digunakan untuk memberikan aroma, rasa, dan manfaat kesehatan pada makanan atau ramuan tradisional. Sejak zaman dahulu, rempah-rempah Indonesia sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan menjadi alasan utama bangsa Eropa datang ke Nusantara. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Beni, gimana nih untuk kegiatan hari ini teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi UMP di Kebun Rempah Nusantara, Desa Silado? Alhamdulillah saya mendapatkan apresiasi dari mahasiswa untuk kegiatan ini. Mereka juga menuntut ya kepada saya bahwa mereka harus berbuat apa di lingkungannya. Kemudian saya memberikan solusi bahwa ada kegiatan seperti ini, peduli kepada masyarakat dengan menyumbangkan tanaman. Sampai mereka mengatakan apa yang perlu saya bantu Pak Bu, di samping memberikan tanaman, apakah saya perlu juga menyangkul untuk menanamkannya? Saya bilang tidak perlu menyangkul, cukup menyumbangkan tanaman dengan ikhlas tanpa beban. Respect berarti kesimpulannya Pak? Ya, mahasiswa begitu respect ya, dan namanya luar biasa ya Pak Bu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi mereka. Amin. Ketika tanaman itu ditanam, ada oksigen yang berlimpah, ada buah-buahan yang tercurah. Mudah-mudahan ini juga salah satu efek, banyak efek yang lain ketika tanaman itu tumbuh. Insya Allah keberkahan. Ya. Oke. Ada berapa mahasiswa hari ini Pak Beni yang datang ke Kebun Rempah Nusantara? Ada 5 kelas dan 3 prodi, yaitu prodi akuntansi 3 kelas, prodi akuntansi D3 1 kelas, dan prodi digital bisnis 1 kelas. Oke. Ya. Kurang lebih ada berapa tanaman yang disumbangkan teman-teman mahasiswa dari UMP Pak? Nah, saat ini saya mencoba fokus untuk 1 tanaman, yaitu jambu air. Dan jambu air itu diharapkan bisa mempercepat menjadi ikon daerah Silado ini. Tapi dalam kenyataannya mahasiswa ini juga ada yang nyumbang alpukat, sawo, jeruk. Kita terima. Karena itu adalah amal jariah mereka juga. Ya. 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 Kalau di rata-rata kurang lebih ada berapa tanaman Pak Beni? Ada berapa pohon? Kurang lebih ada 200 pohon. Mantap. Ya, mantap. Dan ini akan jadi master. Ya. Teman-teman akan setelah dibagikan, tanaman itu setelah berbuah akan dicangkok, diperbanyak lagi. Oke. Iya. Yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Iya, akan disalurkan ke masyarakat juga. Oke Pak Beni. Iya. Visi utama dari Pak Beni menyelenggarakan kegiatan ini Pak? Adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan pangan masyarakat. Oke. Iya. Terkait yang pernah kami dengar berkaitan dengan kepariwisataan. Oh ya. Ada visi apa Pak Beni? Ada, untuk menjadikan Silado itu desa wisata dari mulai Karangcegak sampai pada Mara yang dilalui jalan utama itu akan menjadi desa wisata buah. Desa wisata buah yang Islami. Artian apa? Ketika adzan berkumandang, semuanya tutup dan timbangan akan aman, tidak ada pencurangan tanaman, pencurangan timbangan. Ya. Terakhir Pak Beni, progres program ini apakah akan terus berlanjut atau ada masa aktifnya? Iya.
untuk beramal sepertinya tidak akan pernah berakhir. Dan di samping kita mencoba membagikan tanaman kepada masyarakat dengan ikon tanami pekarangan, kita pun insya Allah ke depan akan buat regulasi, akan buat sentral buah. Jadi seperti koperasi bentuknya untuk menampung dan menjual hasil tanaman masyarakat. Bahwa ya nanti ada overproduksi, masyarakat kebingungan untuk menjual, kami tampung. Dan ketika ada masyarakat yang perlu perlu buah-buahan untuk mereka jual, kita distribusikan. Ya, seperti itu. Terakhir banget nih Pak Ya. Beni, pesan untuk masyarakat Desa Silado khususnya dan masyarakat luas di Indonesia. Kembali lagi, manfaatkan lahan yang ada dengan menanam. Ya, tanam tanaman yang produktif, ya, sehingga akan bisa meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Ya. Intinya tanam. Ya. Ya. Baik, Pak Bandu silahkan memberikan ujangan untuk anak-anak saya di sini, Pak Bandu. Monggo, mudah-mudahan ini jadi bekal bagi mereka. Ini adalah kuliah terakhir kita. Monggo, Pak Bandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya menyambut dengan semangat cita-cita mulia dari Pak Beni. Beliau menginginkan dari daerah Padamara, Kalitinggar, Silado, ke sana Karanghuri terus sampai Karangcegak itu masing-masing punya tanaman khas. Kemudian kami berkomunikasi, saya menyarankan tanaman khas yang berbuahnya cepat supaya 2 tahun, 3 tahun sudah kelihatan. Nah, dari diskusi saya berkomunikasi dengan ahli tanaman, menyarankan jenis jambu baru. Dalhari apa saya? Dalhari ya. Dalhari dan Citra. Akhirnya saya merekomendasikan kepada Pak dosen ini supaya pesan tanamannya itu saja, jenis baru. Nah, rencana tanaman ini akan ditanam di wilayah Desa Silado, di sini disebarkan ke masyarakat, sehingga 2-3 tahun ke depan kalau ada penjual jambu dalhari di pinggir jalan atau di pasar sini, kebetulan kamu sudah wisuda, mungkin kamu udah bekerja lewat ke sini, itu hasil karya kalian. Insya Allah jadi amal jariah selama jambu ini masih berbuah. Amin. Kemudian cita-cita yang lain nanti desa berikutnya mungkin Desa Kalitinggar mau ditanami apa, nanti kami diskusi lagi. Ya, itu yang saya sampaikan. Harapan saya juga kepada Anda yang masih muda, mahasiswa, kalau ada lahan kosong, tolong ditanami efektif tanaman yang bermanfaat. Amin. Negara-negara lain sudah sangat efektif. Kebetulan saya pernah ke Cina. Di Cina itu sejengkal tanah itu sangat berarti, apalagi Hongkong. Hongkong itu tanah mahal sekali, sehingga tempat itu efektif. Bukan tanah, malah mereka menanamnya di pot. Ya. Nah, harapan saya kita yang punya tanah berlimpah, pekarangan tidak diisi, itu sangat disayangkan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke owner yang punya KRN Kebun Rempah Nusantara. Monggo Pak Bambang. Terima kasih. Tolong saya ditemani Mas ini loh, Mas ini. Jangan ini. Sini Mas. Nah, sini kan jadi kakak, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di kebun kami, Kebun Rempah Nusantara. Mohon maaf kalau fasilitas kami belum memenuhi seperti yang Anda bayangkan. Tapi sekali lagi terima kasih atas kedatangan Anda di sini, atas sumbangannya, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Kemudian Anda didatangkan ke sini bersama Pak dosen. Pertama, refreshing. Di kampus terus kan jenuh, di kos terus juga jenuh. Nah, sekali tempo lewat ke daerah sini, barangkali ada yang baru pernah ke sini. Ini namanya Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Desa paling ujung timur. Kalau desa sebelah sudah ikut Kabupaten Purbalingga. Mohon perkenalkan, saya Bambang. Saya pensiunan guru SD di Kali. Kalau ada yang dari Kalibagor, barangkali pernah jadi murid saya ketika di SD. Nah, Pakai topi, Pak. yang mana? Itu yang pakai topi. Teman-teman semuanya, dari saya membuat kebun di sini untuk edukasi pertanian. Ya, jadi siapapun yang ingin bertukar informasi tentang pertanian, kami persilahkan. Yang ingin belajar boleh, yang ingin berbagi informasi juga boleh. Karena tujuan kami membuat kebun ini adalah untuk pembelajaran, karena kita mengakui atau tidak, semakin kesini anak-anak muda yang mau menggeluti bidang pertanian semakin menurun. Ya, sebagian besar ini larinya ke IT, ke ilmu-ilmu yang lain, karena menganggap petani itu kelas bawah. Betul? Rata-rata seperti itu. Kebanyakan lupa bahwa tanpa ada pertanian, manusia tidak. Anda boleh pinter IT, tapi ingat, komputer tidak bisa menghasilkan nasi, iya kan? Tidak bisa menghasilkan ayam goreng, bisanya hanya gambar. Ya, Anda boleh punya badan kekar, jadi polisi, jadi tentara, kalau tidak makan tidak bisa perang. Nih, ya, boleh menjadi apa saja, tapi harus diingat, tanpa ada pertanian maka kehidupan ini akan menjadi pincang. Maka kami dengan Pak dosen ini ingin menggalakkan, menyemangati petani-petani di seluruh Nusantara. Dan fokus kami di sini adalah rempah. Nah, maka tanaman yang ada di sini adalah pala, kemudian merica, kemudian kopi, dan lain-lain. Ini salah satu produknya, pala. Kalau yang perempuan barangkali sudah paham tentang pala ya. Tidak paham, berarti tidak hobi masak. Yang ini lagi masak. Pala ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, kulitnya. Kalau yang sudah pernah ke Jawa Barat, sudah mengenal manisan pala, ini dibuat dari kulit pala ini. Kemudian di dalamnya ada kulit ari tebal, ini istilahnya puli. Ini masuknya untuk kosmetik dan farmasi. Kemudian di dalamnya ini biji palanya. Biji pala sebagian kecil untuk bumbu masak, sebagian besar juga masuk farmasi. Itu pohonnya. Maka barangkali orang tua, adik-adik semua, ada yang punya lahan, tanami dengan rempah. Kemudian bagi yang tidak punya lahan luas, ada halaman rumah,
di sekeliling rumah, tanami dengan merica di dalam pot. Mericanya merica yang perdu, bukan yang merambat, sehingga bisa untuk penghias lingkungan sekaligus menghasilkan. Sehingga harapan kami bersama Pak dosen, adik-adik datang ke sini punya inspirasi. Oh, saya ingin membuat tanaman seperti ini untuk ikut peduli terhadap lingkungan, supaya nanti udara menjadi segar, oksigennya bagus, dan punya hasil. Mohon maaf, ilmu yang Anda dapat di kampus itu belum cukup untuk bekal kalian nanti ketika terjun di masyarakat. Belum. Ya. Lengkapnya adalah ketika Anda semua terjun di lapangan, seperti apa di lapangan, itu ilmu yang menjadi bekal kalian nanti. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku. Terima kasih. Oke, terima kasih sedulur. Demikian kunjungan dari mahasiswa UMP di Kebun Rempah Nusantara. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat. Jangan lupa ikuti terus konten kami di Kebun Rempah Nusantara untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pertanian. Kebun Rempah Nusantara, Indonesia surgaku. Warga negara yang baik adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya. UMP meloncat lebih tinggi. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku.